Dia tiba-tiba pikirannya kosong dan Pak No itu mendengar suara lonceng. Jadi suara yang tadinya didengar oleh Pak No adalah suara ombak Laut Selatan. Tiba-tiba suara ombak ini menghilang dengan sendirinya, berganti suara gemerincing lonceng. Kerincing, kerincing, kerincing. Yang diyakini Pak No, Ibu Ratu Kidul itu memakai baju atau busana sampai leher. Dan beliau pakai mahkota memang, tapi mahkota itu kecil di atas kepala beliau. Dan waktu itu, Pak No itu sungkan. Melihat kehadiran Ibu Ratu Kidul atau sosok tersebut, Pak No itu sungkan. Sampai-sampai Pak No itu nggak berani memandang wajah sosok Ibu Ratu Kidul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ayu Lestari. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang akan kami ceritakan kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ayu Lestari. Untuk saat ini Ayu tinggal di Kota Malang, Jawa Timur. Dia sudah berkeluarga dan mempunyai 1 orang anak. Jadi Ayu ini ingin menceritakan kejadian atau pengalaman yang dulu pernah dialami oleh ayahnya sendiri. Dan apa yang dialami oleh ayahnya ini berefek kepada Ayu dalam kehidupannya Ayu sampai sebelum Ayu ini menikah. Nah, ceritanya di sekitaran tahun 89, ayahnya Ayu ini bernama Pak Juwana, tapi biasa dipanggil dengan panggilan Pak Juwono atau kadang juga lebih sering dipanggil dengan panggilan Pak No. Jadi Pak No ini lahir dan besar di Indramayu. Di sana Pak No berprofesi sebagai seorang penjahit. Nah, jadi di tahun 89 itu Pak No menikah dan lalu memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Awal menikah ketika Pak No pindah ke Jakarta itu beliau sempat menjual rumah warisan. Jadi rumah warisan yang ada di Indramayu itu sengaja dijual untuk modal Pak No usaha di Jakarta. Jadi setelah urusan rumah ini dijual selesai, Pak No pun berangkat bersama istrinya yang bernama Bu Ida itu menuju ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu Pak No ngontrak di sebuah rumah yang nggak terlalu besar. Jadi dari situlah Pak No memulai usahanya sebagai seorang penjahit. Awal-awal usaha ini berjalan normal. Banyak sekali orang yang datang untuk menjahit pakaian seragam dan juga ada juga beberapa tetangga ini yang menjahit seragam untuk pengajian. Jadi bisnis berjalan normal seperti adanya. Dan di sekitaran tahun 90-an, mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan komentar di bawah.
di tahun-tahun itu lagi marak yang namanya SDSP. Nah, bagi kita yang belum tahu, SDSP itu adalah sebuah sumbangan dermawan. Jadi singkatannya di awal-awal itu sumbangan dermawan, yang kemudian masyarakat ini tahu bahwa SDSP ini adalah judi. Jadi judi yang berkedok sumbangan. Nah, disinilah ketika SDSP ini marak, banyak sekali orang-orang yang ikut SDSP untuk menebak nomor. Dan itu untuk membeli satu kupon itu biayanya nggak murah. Jadi bisa dikatakan kalau di hari ini kita katakan misalnya beras 1 kilo itu harganya 12.000. Ini harga kupon di waktu itu seharga atau senilai 3 kilo beras. Jadi bisa dikatakan kalau hari ini kita beli kupon SDSP itu seharga 36.000 sampai 40.000. Dan itu terbilang sangat mahal jika dibandingkan dengan mungkin judi togel dan lain sebagainya. Tapi waktu itu, meskipun kupon SDSP ini dijual mahal, banyak sekali peminatnya. Karena hadiahnya juga lumayan. Nah, Pak No waktu itu tergiur. Beliau akhirnya mulai ikut-ikutan beli kupon SDSP. Tapi selama Pak No ini ikut undian SDSP, beliau ini nggak pernah memenangkan hadiah tersebut. Sampai kemudian, 1 tahun berjalan, bisnis Pak No ini mulai mengalami kemunduran karena Pak No terus-terusan sibuk untuk memenangkan SDSP ini. Nah, di sekitaran tahun 91, waktu itu banyak sekali demo-demo dari masyarakat, terutama mahasiswa yang mendemo SDSP ini karena dirasa SDSP ini berimbas kepada rakyat kecil. Banyak sekali rakyat yang dikorbankan karena ikut judi ini. Jadi yang boleh kita tahu bahwa SDSP ini adalah judi legal yang di sana pemerintah ini mendukung kegiatan tersebut. Jadi akhirnya ketika banyak sekali masyarakat yang ikut SDSP dan banyak sekali orang yang juga terimbas karena efek ini, bisnisnya yang semula awalnya lancar tiba-tiba menjadi serba kekurangan karena sering mengikuti undian SDSP tersebut, termasuk Pak No ini. Pak No juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena terus-terusan ikut undian SDSP. Sampai pada akhirnya singkat cerita di tahun 93, program SDSP ini dihentikan oleh pemerintah di zaman Pak Harto waktu itu. Nah, sebelum tahun 93 itu, di sekitaran tahun 91 ketika Pak No mengalami kebangkrutan, akhirnya Pak No ini pun menutup usahanya. Dia nggak mampu lagi untuk bayar kontrakan, dan akhirnya Pak No bersama Bu Ida menuju ke Malang, rumah adiknya Bu Ida. Jadi adiknya Bu Ida ini ada satu yang tinggal di Malang dan dia menikah dengan seorang pengusaha. Di sana adik Bu Ida ini usaha seperti sembako. Jadi di situ akhirnya Bu Ida pun numpang hidup di rumah adiknya itu. Nah, begitu tinggal di sana, Pak No sendiri juga bingung dia harus usaha apa. Jadi awal-awal bulan-bulan pertama itu Pak No dan istri masih ikut adiknya Bu Ida ini. Makan pun ikut di sana, kerja juga ikut bantu-bantu. Sekitar 3 bulan kemudian barulah Pak No mulai dapat penghasilan lagi. Dari uang yang dikumpulkan itu, akhirnya Pak No bisa membeli mesin jahit lagi. Dari situ mungkin karena pengalaman Pak No yang di Jakarta, beliau sempat rugi besar-besaran sampai bangkrut. Di situ Pak No sudah berjanji dalam dirinya sendiri dan juga kepada istrinya bahwa dia nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi saat itu Pak No serius untuk menekuni bidangnya di bidang penjahit itu. Nah, berjalannya waktu, di tahun 93, Bu Ida pun mengandung. Nah, dalam masa mengandung inilah Pak No itu gelisah. Nggak tahu apa yang membuat Pak No gelisah waktu itu. Jadi pada saat Pak No muda, ketika Pak No ada di Indramayu, beliau itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan perguruan silat. Pak No itu senang untuk melakukan hal-hal semacam rogo sukmo dan lain sebagainya. Jadi Pak No dulu sering sekali mendatangi tempat-tempat keramat untuk ketemu sosok yang ada di sana. Nah, waktu itu ketika istri Pak No ini mengandung, Pak No mengalami kegelisahan. Dan pada akhirnya membuat Pak No ini ingin menyendiri. Dia ingin mencari jawaban kenapa kok dia selalu gelisah. Dan setiap malam, beliau selalu mendengar bisik-bisikan suara perempuan. Nggak tahu suara ini dari siapa.
wujudnya juga nggak kelihatan. Dari sini Pak No, karena dia selalu gelisah hampir setiap malam, dia pun izin ke istrinya, dia ingin menyepi di sebuah pantai yang ada di Malang Selatan. Pada waktu itu Pak No sendiri nggak tahu pantai yang dituju ini namanya pantai apa. Yang jelas lokasi pantai ini ada di daerah Malang Selatan. Beliau ke sana bersama 4 orang temannya, mengendarai sepeda motor, dan ketika sampai di sana, kondisi di pantai ini sepi sekali dan masih banyak semak belukar dan dipenuhi dengan hutan-hutan belantara. Di sana Pak No itu mendirikan tenda dari terpal yang seadanya. Nggak tahu apa yang dilakukan, yang jelas teman-teman Pak No ini juga sangat suka menyendiri, sangat suka bermeditasi di tempat-tempat seperti ini. Pak No pun berangkat menuju ke sana itu atas info dari teman-temannya ini. Karena di sana kalau kita beruntung bisa menemui sosok Nyi Roro Kidul. Katanya seperti itu. Inilah yang membuat akhirnya Pak No menuju ke pantai selatan ini. Nah, malam pertama, nggak ada kejadian yang ganjil apapun. Mereka bermeditasi sampai sekitar jam 3 dini hari. Kemudian ketika matahari terbit, mereka jalan-jalan di seputaran desa. Nggak jauh dari sana ada sebuah desa. Dan waktu Pak No ini berkunjung ke sebuah warung, Pak No itu melihat bahwa hampir di setiap warung, hampir beberapa rumah di sana itu selalu memajang foto atau lukisan Nyi Roro Kidul. Dari situlah Pak No penasaran. Tanyalah beliau kepada warga, kenapa kok hampir setiap kali Pak No ini lewat di sebuah tempat, di beberapa rumah itu selalu memajang foto atau lukisan Nyi Roro Kidul, itu tepat di ruang tamu. Pak No pun menanyakan hal ini dan warga sekitar menjawab bahwa hal itu sudah biasa karena mereka tinggal di pesisir pantai selatan. Dan mereka yang memajang foto atau lukisan Nyi Roro Kidul itu berusaha untuk menghargai sosok Kanjeng Ratu Kidul. Nah, mendengar jawaban dari orang-orang ini, Pak No sebenarnya agak nggak puas. Dia masih bertanya-tanya, alasannya kenapa? Dan di satu sisi lain memang dalam hati kecil Pak No itu ada terbesit keinginan untuk ingin bertemu dengan sosok Kanjeng Nyi Roro Kidul. Jadi pada waktu itu, Pak No terbesit dalam hatinya. Dia berucap, kalau memang jenengan ini ada, hadirlah, hadir di depan saya atau di mimpi saya, ngomonglah sesuatu. Saya ingin diskusi karena saya dalam sebuah kegelisahan. Nah, ketika Pak No membatin seperti itu, nggak ada hal yang ganjil. Setelah itu Pak No pun kembali ke tenda bersama teman-temannya. Sekitar jam 7 malam, mereka semua bermeditasi lagi. Nah, nggak tahu kenapa malam itu tiba-tiba satu persatu dari teman Pak No ini memutuskan untuk tidur lebih dulu. Nah, inilah yang membuat Pak No merasa aneh karena Pak No tahu betul teman-temannya ini sering sekali melakukan meditasi bersama Pak No. Dan mereka ini sangat kuat untuk melek. Jadi mereka ini tahan sampai pagi untuk bermeditasi. Tapi malam itu nggak tahu kenapa mereka memutuskan untuk tidur di tenda. Jadi tinggallah Pak No sendirian. Pak No ini bermeditasi persis di sebelah pantai selatan. Jadi kita tahu mungkin ada teman-teman yang pernah berkunjung ke pantai selatan. Ombak yang dirasakan Pak No waktu itu benar-benar kencang sekali suaranya. Dalam, jelam. Nah, waktu itu Pak No itu tiba-tiba agak takut mendengar suara ombak yang begitu kerasnya. Jadi beliau pun akhirnya pindah tempat. Yang semula agak ke pinggir pantai, beliau agak masuk lagi ke dalam mendekati hutan-hutan. Nah, setelah Pak No ini pindah, beliau melanjutkan meditasinya. Tapi suara ombak ini terus-terusan suaranya itu kencang. Nah, karena suara ombak ini mengganggu meditasi Pak No pun diam. Beliau buka mata. Suasana ini gelap. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah lautan, Pak No ini melihat ada cahaya hijau. Mungkin waktu itu Pak No mengira bahwa ini adalah seorang nelayan yang lagi cari ikan. Tapi Pak No lagi-lagi berpikir, kok jam segini ada orang yang cari ikan di tengah lautan yang seperti itu. Jadi cahaya hijau ini kadang-kadang terlihat, kadang-kadang enggak. Kelap-kelip, kelap-kelip. Nah, pada saat itu akhirnya Pak No itu blank. Dia tiba-tiba pikirannya kosong
Dan Pak No itu mendengar suara lonceng. Jadi suara yang tadinya didengar oleh Pak No adalah suara ombak Laut Selatan. Tiba-tiba suara ombak ini menghilang dengan sendirinya, berganti suara gemerincing lonceng. Kerincing, kerincing, kerincing. Terus dia ini noleh ke arah kiri, tiba-tiba dia ngelihat ada kereta kencana. Kereta kencana ini berhenti persis di sebelah Pak No, dan ada suara perempuan. Kowe lapo sih no neng kene. Begitu Pak No noleh, ternyata ada sosok perempuan. Nah, perempuan inilah yang Pak No yakini sebagai sosok Ibu Ratu Kidul. Jadi beliau itu nggak seperti yang ada di lukisan-lukisan yang seperti digambarkan oleh orang-orang. Menurut keterangan Pak No yang dilihat Pak No secara detail, karena waktu itu ketika Pak No melihat sosok ini, ada semacam cahaya yang menyorot ke sosok Ibu Ratu Kidul ini. Beliau itu pakai kebaya hijau, terbuat dari bahan beludru, dan sampai ke arah leher. Bajunya itu sampai ke arah leher. Tadi bukan seperti yang ada di lukisan-lukisan yang digambarkan Ibu Ratu Kidul itu memakai baju sampai ukuran dada. Yang diyakini Pak No, Ibu Ratu Kidul itu memakai baju atau busana sampai leher. Dan beliau pakai mahkota memang, tapi mahkota itu kecil di atas kepala beliau. Dan waktu itu, Pak No itu sungkan. Melihat kehadiran Ibu Ratu Kidul atau sosok tersebut, Pak No itu sungkan. Sampai-sampai Pak No itu nggak berani memandang wajah sosok Ibu Ratu Kidul ini. Jadi Pak No itu agak sungkan sambil menunduk, sementara Pak No masih bisa mendengar suara Ibu Ratu Kidul ini berbicara. Intinya waktu itu Ibu Ratu Kidul ini bilang, "Kowe njaluk apa to no? Kok kepingin ketemu aku?" "Anu Ibu, saya cuma penasaran." Nah, mereka berdialog dengan bahasa Jawa halus, tapi ini kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Waktu itu Pak No cuma bilang, "Saya cuma kepingin ketemu Ibu, itu aja. Saya cuma kepingin ketemu." "Lah iki lah wis ketemu sih no. Terus kowe arep ngopo? Terus kamu mau ngapain?" "Anu Bu, mbok saya dikasih sedikit kekayaan." "Loh, kok kowe njaluk ning aku? Kok kamu minta ke aku? Keliru, kamu jangan minta ke aku." Nah, di situ Pak No ini tetap menunduk. Sesekali dia lirik ke arah wajah Ibu Ratu Kidul ini. Sekali lagi Pak No bisa melihat tampilan Ibu Ratu Kidul ini benar-benar mewah sekali, tapi masih terlihat anggun. Nah, dari situ Pak No sekali lagi menundukkan pandangannya. Jadi seolah waktu itu Pak No ini sungkan. Dia nggak bisa menatap lama wajah dari Ibu Ratu Kidul ini. Jadi nggak lama setelah itu, tiba-tiba Pak No ini mendengar lagi suara ombak Laut Selatan. Blueng-blueng. Dan waktu itu secara tiba-tiba, sosok Ibu Ratu ini sudah nggak kelihatan lagi. Nah, hal ini nggak diceritakan oleh Pak No ke teman-temannya. Karena nantinya Pak No ini sudah berpikir nanti pasti teman-teman mengira aku ini gila. Aku sudah bertemu sosok Ibu Ratu Kidul. Jadi Pak No waktu itu nggak mau cerita ke teman-temannya. Nah, hari ketiga ketika Pak No masih ada di pantai selatan itu, dia memikirkan betul kejadian yang baru dia alami semalam. Jadi siang itu Pak No ini cuma merenung. Dia menatap Laut Selatan yang begitu luasnya sambil dia merenungi. Di malam ketiga itu, ketika mereka semua kembali bermeditasi, lagi-lagi Pak No itu terbuai. Gak tahu tiba-tiba Pak No itu pikirannya kosong, dan suara yang tadinya didengar adalah suara ombak tiba-tiba menghilang dan akhirnya senyap, berubah menjadi suara lonceng lagi, kerincing, kerincing, kerincing. Dan secara bersamaan Pak No langsung melihat ke arah Laut Selatan. Dia ngelihat lagi ada lentera warna hijau. Lentera warna hijau itu mendekat ke arah pantai dan mendekat ke arah Pak No. Nah, tiba-tiba langsung ada wujud kereta kencana di sana dan muncul lagi suara perempuan. "Kowe kok sik ning kene no? Kamu kok masih di sini no?" Pak No lihat lagi ke arah kiri, ternyata yang dilihat ini adalah sosok Ibu Ratu Kidul lagi. Dengan tampilan yang sama, masih pakai baju bludru warna hijau, dan dengan cara bicaranya yang anggun itu, lagi-lagi Pak No ini cuma nunduk. Jadi beliau itu hanya bisa ngelihat ke bawah. Dan Ibu Ratu Kidul ini bilang, "Wis no, kamu itu pulang.
nggak usah lama-lama di sini. Ada yang harus kamu hidupi. Istrimu itu lagi mengandung di rumah. Nah, di situ Pak No ini kaget, loh. Kok tahu? Orang ini kok tahu kalau istriku mengandung? Langsung Pak No ini tanya, loh, ibu kok ngerti kalau istri saya ini lagi mengandung? Ya mosok nggak tahu Tono. Ya wes, kamu besok pokoknya pulang. Aku nggak akan minta apa-apa ke kamu. Kamu juga nggak akan tak kasih apa-apa. Cuma aku ikut mendoakan supaya kamu bisa bermanfaat bagi lingkunganmu. Setelah itu, tiba-tiba suara ombak ini terdengar lagi. Dan sosok Ibu Ratu Kidul ini nggak kelihatan lagi. Nah, di situ Pak No masih bisa ngelihat 3 orang temannya masih bermeditasi dengan khusyuk. Keesokan harinya, seharusnya masih ada 1 malam lagi. Tapi karena perintah dari Ibu Ratu Kidul yang diyakini oleh Pak No bilang ke teman-temannya, "Herek, wes ayo balik ae. Ayo pulang ae." "Loh kenapa No? Masih 1 malam lagi." "Wes ndak, aku pulang ae. Aku kasihan istriku di rumah." "Loh serius tak pulang?" "Ya pulang aja lah." Akhirnya kemas-kemaslah mereka dan Pak No pun pulang ke rumah. Nah, singkat cerita, ketika sampai di rumah, hal ini nggak diceritakan oleh Pak No ke istrinya. Beberapa hari kemudian, ketika istrinya ini tidur, istrinya ini mimpi, dan mimpi itu aneh. Pagi harinya, istrinya Pak No ini cerita ke Pak No, "Pak, semalam itu aku kok mimpi aneh ya." "Mimpi apa, Bu?" Nah, disinilah Bu Ida itu istrinya Pak No cerita. Malam itu tiba-tiba suasana yang dirasakan oleh Bu Ida ini menjadi dingin sekali. Dan Bu Ida itu berada di sebuah laut yang luas sekali. Laut ini berwarna biru kehijau-hijauan. Dan di situ Bu Ida melihat ada istana yang megah sekali. Dan keluarlah 1 orang perempuan. Sosok perempuan ini, waktu itu Bu Ida lupa beliau pakai baju apa. Yang jelas perempuan ini cantik. Dan perempuan ini melemparkan senyum ke arah Bu Ida. Setelah si sosok perempuan ini melemparkan senyum ke arah Bu Ida pun ikut senyum. Setelah itu sosok perempuan ini masuk lagi ke istana yang megah itu, dan Bu Ida itu masih ngeliat ternyata istana ini berdiri di atas samudra yang luas. Nah, hal inilah yang kemudian diceritakan ke Pak No. Pak No itu diem. Pak No hanya bisa bilang ke istrinya, "Sudah, namanya mimpi itu bunga tidur. Nggak usah terlalu kamu pikirkan. Kamu pikirkan kandunganmu ini. Kandunganmu ini sudah tua, kamu jaga baik-baik." Nah, setelah itu singkat cerita, pada saat proses melahirkan, ada sebuah kejadian yang benar-benar membuat Pak No itu merinding. Jadi waktu itu, ada dukun beranak yang datang ke rumah Pak No. Jadi lahiran ini dilaksanakan di rumah Pak No. Ketika proses kelahiran ini, tiba-tiba istri Pak No itu menunjuk ke arah pintu. Pak, iku sopo Pak? Pak, kongkon ngale Pak, suruh pergi. Nah, yang dilihat istri Pak No ini ada sosok perempuan. Sosok perempuan ini cantik, tapi senyumnya itu membuat istri Pak No itu merinding. Senyumnya itu kayak mengharapkan sesuatu. Disitulah akhirnya Bu Ida ini nunjuk-nunjuk ke arah pintu, "Pak, itu siapa Pak? Suruh pergi. Sedangkan waktu itu, Pak No dan beberapa orang yang ada di sana nggak melihat apapun. Pintu ini tertutup keadaannya, nggak ada siapapun di sana. Jadi mereka cuma bilang, "Kamu itu nggak lihat apa-apa, Bu, sudah konsentrasi." Nah, waktu itu dengan mengerang kesakitan, akhirnya bayi ini pun berhasil dikeluarkan. Nah, dari sinilah bayi ini diberi nama Ayu Lestari. Nah, setelah Ayu ini dilahirkan, malam harinya, Pak No itu bermimpi. Jadi dia itu pergi ke Laut Selatan, nggak tahu di daerah mana. Yang jelas laut ini adalah Laut Selatan. Pak No itu berada di pinggir pantai yang luas sekali. Dan nggak ada orang satupun kecuali Pak No. Tiba-tiba dari kejauhan, jalanlah seorang perempuan. Awalnya Pak No nggak tahu karena perempuan ini jalan dari kejauhan, tiba-tiba jalan pelan, mendekat. Loh, baru Pak No ngelihat, loh, ini kan Ibu Ratu Kidul. Beliau masih pakai baju yang sama, sambil senyum dari kejauhan. Pak No pun tanya, "Loh, Ibu kenapa ke sini?" "Enggak, No. Aku enggak apa-apa, anakmu kamu kasih nama Ayu Lestari. Tapi tambahi depannya dengan nama Dewi Roro." Pak No sendiri cuma bilang, "Inje Ibu, inje." Dia cuma manut, dia cuma nurut.
Seketika itu juga Pak No kebangun dari tidurnya, langsung dia bilang ke istrinya, "Bu, ini Ayu Lestari ini namanya kurang. Kurang gimana Pak? Mau tak tambahi depannya Dewi Roro." "Loh kenapa kok ditambahi gitu? Kok kayak Nyi Roro Kidul?" Istrinya waktu itu takut karena nama ini kok mirip Nyi Roro Kidul. Istrinya ini adalah seorang penakut. Jadi ketika Pak No ngomong seperti itu, istrinya sempat nggak setuju. Tapi Pak No meyakinkan lagi, "Sudahlah Bu, kayaknya cocok nama depannya dikasih tambahan Dewi Roro Ayu Lestari." "Ya sudahlah, terserah Pak." Beberapa hari setelah itu akhirnya nama ini pun dipakai. Orang-orang akhirnya tahu bahwa nama anak Pak No dan Bu Ida ini namanya Dewi Roro Ayu Lestari. Nah, berjalannya waktu, pada saat Ayu ini menginjak usia 4 tahun, menurut keterangan dari orang tuanya, Ayu itu sering sekali membuat sebuah kegaduhan. Artinya, anak dengan usia 4 tahun bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pada hari itu, ketika Ayu ada di rumahnya, Ayu itu pernah menunjuk ke atas. Dia bilang ke ibunya, Bu, itu di atas ada siapa?" "Ono sopo sih, Nduk?" "Itu loh Bu, di atas ada orang." Ternyata belakangan barulah mereka tahu bahwa tempat atau titik yang ditunjuk oleh Ayu itu ada semacam jimat atau gaman. Yang gaman ini adalah peninggalan dari kakek buyutnya Bu Ida. Mereka itu ketika merenovasi rumah dan harus membongkar atap yang ada di atas. Ternyata ketika atap ini dibongkar, jatuhlah bungkusan kain warna merah. Nah, kain warna merah inilah yang dipercaya jimat yang dulu sengaja ditaruh oleh kakek buyutnya Bu Ida. Mereka akhirnya jadi berpikir, dulu Ayu ini pas waktu umur 4 tahun pernah nunjuk titik ini, persis di pojokan itu. Ternyata ada isinya ini. Nah, ada lagi kejadian-kejadian yang ganjil menurut orang-orang. Ketika Ayu berusia 5 tahunan, waktu itu ada seekor ular yang melintas dari persawahan menuju ke perumahan warga. Semua orang ini lari ketakutan. Ternyata waktu itu tanpa sepengetahuan orang-orang, Ayu ini keluar dari rumah megang ular tersebut. Nah, akhirnya secara otomatis teriaklah Bu Ida ini. Karena beliau khawatir, yuk taruh yuk itu bahaya yuk. Tapi Ayu ini megang ular tersebut dengan senyum. Dia memainkan ular itu seolah ular ini hewan yang nggak berbahaya. Nah, kejadian-kejadian semacam ini yang dialami oleh Ayu, yang waktu itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak seusia Ayu. Jadi semenjak saat itu, Ayu ini menjadi terbiasa megang ular. Ular yang sebesar apapun, ular yang berbisa sekalipun, ketika dipegang oleh Ayu, ular ini sama sekali nggak mengeluarkan bisanya. Nah, ini tentu menjadi sebuah keanehan. Dan Ayu itu merasa waktu itu dia nggak ingat betul kejadian ini. Jadi cerita yang dialami Ayu ini, dia mendapatkan cerita dari kedua orang tuanya. Bahwa kedua orang tuanya menyaksikan betul kejadian ini, tapi Ayu waktu itu nggak ingat betul. Nah, berjalannya waktu, pada satu saat ketika Ayu ini dewasa, Ayu itu pernah didatengin oleh sosok Ibu Ratu Kidul. Jadi dia tidur, tiba-tiba ada yang buka pintu. Awalnya Ayu mengira kalau itu ibunya. Begitu Ayu lihat, loh kok ibu ngapain pakai busana seperti ini? Nah, yang diceritakan Ayu ini persis seperti yang dialami oleh Pak No beberapa tahun yang lalu ketika Pak No bermeditasi di Pantai Selatan. Ketika Pak No pertama kali melihat sosok Ibu Ratu Kidul, ini persis seperti apa yang dilihat oleh Ayu waktu itu. Ayu ini melihat sosok perempuan ini pakai busana hijau dari bahan beludru sampai ukuran leher. Dan beliau pakai mahkota kecil di atasnya. Dan tampilan beliau itu begitu anggun. Nah, perbedaan Ayu dengan Pak No waktu itu, kalau pada saat itu ketika Pak No melihat sosok Ibu Ratu Kidul, Pak No segan atau sungkan, nggak berani menatap wajah dari Ibu Ratu Kidul. Beda dengan Ayu, Ayu itu melihat betul. Jadi tanpa sungkan sama sekali, Ayu memperhatikan sosok Ibu Ratu Kidul ini dari atas sampai ke bawah. Dari sinilah Ayu bisa menjelaskan secara detail sosok Ibu Ratu Kidul itu seperti apa. Wajahnya begitu anggun. Dan begitu Ibu Ratu Kidul ini datang, beliau duduk persis di samping Ayu sambil beliau bilang, "Kowe mulai saiki tak jogo yo,
sing hati-hati ngadepi urip. Pokoke kowe sing hati-hati. Kowe cah wadon, sing hati-hati ya, Nduk. Setelah ngomong seperti itu, beliau pun pergi. Keesokan harinya, ceritalah Ayu kepada bapaknya. Nah, dari sinilah untuk pertama kalinya Pak No ini membuka kejadian di masa lalu. Dan dari sini juga untuk pertama kalinya Bu Ida, istri Pak No itu mendengar cerita dari Pak No. Jadi ceritanya dibongkar pada saat itu ketika Ayu mengalami kejadian yang aneh bertemu dengan sosok Ibu Ratu Kidul. Ceritalah Pak No dari awal kali bertemu dengan sosok Ratu Kidul. Dan barulah Ayu ini tahu bahwa sosok yang menemuinya malam itu adalah sosok Ibu Ratu Kidul. Di masa SMA-nya Ayu ini, kehidupan Pak No dan keluarga itu sudah membaik. Ekonominya sudah baik sekali. Dan apa yang pernah dikatakan oleh Ibu Ratu Kidul kepada Pak No ketika ada di pantai selatan itu, Ibu Ratu Kidul ini sempat pesan ke Pak No bahwa beliau ini hanya bisa mendoakan Pak No supaya bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan. Dan itu ternyata benar. Ketika Pak No kembali ke Malang, mengurus bisnisnya, dan setelah Ayu ini lahir, usaha Pak No itu meningkat. Banyak sekali pesanan-pesanan baju-baju seragam pegawai negeri, baju seragam sekolah, bahkan pengajian. Banyak sekali sampai-sampai Pak No akhirnya punya banyak sekali karyawan dan usahanya berkembang pesat. Nah, ketika Pak No mendapat rezeki, selalu ada orang yang datang. Nggak tahu orang ini datangnya dari mana, yang jelas orang ini dalam keadaan butuh. Umumnya orang-orang ini datang bersama anak dan istrinya. Beliau mengungkapkan bahwa kehidupannya susah dan dia minta dibantu. Nah, Pak No langsung membantu orang-orang tersebut. Dari sinilah ketika Pak No sering membantu orang-orang ini, banyak lagi orang-orang yang berdatangan ke rumah Pak No untuk minta dibantu. Sampai pada akhirnya pada suatu saat, Pak No ini sempat dicalonkan oleh orang-orang sekitar untuk menjadi kepala desa. Tapi Pak No tidak mau. Pak No tetap ingin menjadi seorang pengusaha. Dan ini persis seperti apa yang pernah didoakan oleh Ibu Ratu Kidul bahwa Pak No ini didoakan akan menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dan disitulah Ayu juga merasakan imbasnya. Ketika Ayu ini duduk di bangku SMA, kehidupan perekonomian Ayu itu terbilang sangat lebih dari cukup. Dia bahkan waktu itu sudah bisa beli mobil. Bahkan Ayu untuk berangkat ke sekolah pun diantarkan seorang supir. Jadi Ayu merasa kehidupannya itu sudah lebih dari cukup karena usaha bapaknya yang sukses itu. Nah, kemudian pada waktu Ayu ini kuliah, dia sempat mengalami satu kejadian. Ayu ini pernah diundang teman-temannya untuk mengerjakan tugas. Jadi sepulang kuliah, teman-temannya ngajak mereka untuk mengerjakan tugas bareng di sebuah kos-kosan. Datanglah Ayu ke sana bersama 5 orang teman-temannya, cewek semua. Tapi begitu Ayu ini datang dan masuk ke kos-kosan tersebut, tiba-tiba ada angin yang berhembus ke arah Ayu, dan Ayu itu langsung pingsan. Menurut keterangan teman-temannya, Ayu ini pingsan. Tapi yang dirasakan Ayu, dia itu nggak pingsan. Dia bisa melihat kontrakan ini. Dan dia melihat di lantai 2 ada perempuan yang tergantung. Nah, disitulah ketika Ayu melihat di lantai 2 ada perempuan yang tergantung, Ayu itu mendapat bisikan, tempat ini dulu ada cewek yang pernah gantung diri dan meninggal di sini. Nah, secara langsung Ayu itu mendapat informasi semacam ini. Ketika Ayu sadar dari pingsannya itu, Ayu langsung bilang ke temennya, "Win, di sini dulu pernah ada yang bunuh diri ya." Karena Wina temennya Ayu ini nggak tahu menau. Dia sendiri juga karena mahasiswa baru dan baru ngekos di tempat ini, Wina nggak tahu informasi soal itu. Barulah beberapa bulan kemudian, Wina ini pindah kos-kosan dan dia menyampaikan hal ini ke Ayu. "Yuk, ternyata benar apa yang kamu bilang, Yuk. Kenapa, Win? Kosku yang dulu itu memang dulu pernah ada yang bunuh diri di lantai 2. Dari kejadian inilah akhirnya teman-temannya Ayu memandang Ayu itu adalah orang yang spesial. Dia bisa melihat kejadian di masa lampau. Dan menurut kesaksian teman-temannya, pada saat Ayu mengalami itu, Ayu ini sebenarnya pingsan. Tapi yang dirasakan Ayu, dia memasuki dimensi lain dan bisa melihat kejadian pada waktu itu. Ternyata,
kejadian yang dialami Ayu ini terjadi lagi. Pada waktu itu, ketika Ayu dan teman-temannya ini KKN di sebuah desa. Nah, pada satu kesempatan di hari ketiga ketika mereka ada di desa tersebut, ada sebuah acara di mana mereka harus membuat sebuah drama untuk ditampilkan di akhir kegiatan KKN tersebut. Nah, latihan drama ini akan dilaksanakan di sebuah rumah. Rumah ini ditempati oleh mahasiswa-mahasiswa. Ada 7 orang yang menempati rumah ini. Kebetulan mahasiswa cewek ini menempati desa yang di bagian barat. Jadi karena latihan ini akan diselenggarakan di rumah tersebut, Ayu dan teman-temannya menuju ke rumah ini. Nah, begitu sampai di rumah tersebut, Ayu masuk ke rumah ini, langsung Ayu itu merasakan tiupan angin yang begitu kencang. Dan seketika itu juga, menurut kesaksian teman-temannya, Ayu ini pingsan. Tapi yang dirasakan Ayu, Ayu melihat di sekitar rumah ini banyak sekali sosok-sosok yang menyeramkan. Dan waktu itu ada sosok laki-laki. Dia itu berdiri, usianya sekitar 50 tahunan. Bapak-bapak ini memandang ke arah Ayu dengan pandangan mata yang tajam. Dan ketika bapak-bapak ini seolah mau melakukan niat buruk ke Ayu, Ayu ini melihat ada sosok Ibu Ratu Kidul berdiri. Nah, ketika bapak-bapak ini melihat kehadiran Ibu Ratu, sosok bapak-bapak ini langsung mundur sambil membentuk tangannya seperti ini. Membentuk dengan posisi hormat, langsung mundur. Ayu nggak tahu sosok laki-laki ini siapa, rumah ini rumah apa. Dan seketika itu juga Ibu Ratu Kidul menengok ke arah Ayu dan bilang, "Sudah, kamu nggak usah masuk. Itu orang jahat. Itu tukang santet dulu." Begitu Ayu mendengar informasi ini, Ayu langsung kembali lagi sadar. Jadi teman-temannya sudah mengerubungi Ayu. Yuk, kamu sudah nggak apa-apa, yuk. Ayu pun bangun, loh kenapa? Kamu pingsan yuk. Pingsan berapa lama? 10 menitan. Sudah aku pulang ya, aku nggak ikut latihan drama. Kenapa yuk? Nggak, aku nggak mau. Begitu Ayu ini keluar, dia langsung menuju ke rumah yang ada di sampingnya. Di situ ada mbak-mbak, usianya sekitar 25 tahun. Ayu ini langsung menghampiri rumah tersebut dan langsung tanya ke mbak-mbak ini, "Mbak, rumah itu dulu ditempatin siapa?" "Ada mbak, bapak-bapak. Itu dulu tukang santet ya mbak." Dan begitu Ayu ngomong seperti ini, si mbak-mbak ini yang rumahnya dekat sekali dengan rumah bapak ini langsung diam. "Loh, mbak kok tahu? Mbak kata siapa?" Nah, si Ayu cuman bilang, "Nggak apa-apa mbak, aku cuma pengen tahu aja." "Bener?" "Iya mbak, bener mbak." Jadi si mbak-mbak ini juga agak takut. Nah, setelah kejadian itu, ketika Ayu ini lulus kuliah, Ayu ikut kerja bersama bapaknya. Dia bantu-bantu bapaknya di sana. Dan pada waktu itu dia kenal dengan seorang laki-laki. Ada laki-laki yang dikenal oleh Ayu di sebuah media sosial. Ayu akhirnya dekat dan menjalin hubungan. Nah, pada satu ketika, Ayu ini jalan-jalan di dekat rumahnya. Tiba-tiba dia merasakan ada angin yang berhembus kencang. Dan Ayu nggak sadar lagi, dia itu tiba-tiba ngelihat sosok laki-laki yang dekat sama Ayu itu jalan dengan perempuan lain. Dia melihat dengan jelas sekali. "Loh, ini kan cowokku, kenapa kok jalan sama perempuan lain?" Di situ Ayu sudah dibangunkan oleh orang-orang atau tetangga-tetangganya. "Mbak Ayu." Dia bangun. Keesokan harinya, tanpa pikir panjang, dia langsung memutuskan sepihak. Dia nggak lagi menjalin dengan laki-laki ini. Beberapa waktu setelah itu, Ayu menjalin hubungan lagi dengan seorang laki-laki. Dan ketika Ayu menjalin hubungan dengan laki-laki ini, nggak ada firasat apapun. Tiba-tiba dalam sebuah mimpi, Ayu bertemu dengan Ibu Ratu. Dia itu ada di sebuah pantai yang luas. Ayu ini sendirian. Dalam beberapa saat, tiba-tiba Ayu didatengin sosok Ibu Ratu. Beliau dari kejauhan tersenyum, langsung mendekat ke arah Ayu. Terus Ayu ini mengucapkan salam. "Sugeng rawuh ibu, ada perlu apa? Kok nemuin Ayu?" Ibu Ratu Kidul ini datang dan berbicara ke Ayu dengan bahasa Jawa yang halus. Nah, kira-kira artinya seperti ini. "Yuk, kamu itu perempuan. Jagalah wibawa perempuan. Kalau bisa, setelah kamu menikah nanti, jadilah ibu rumah tangga yang baik, uruslah anak dan juga suamimu. Itu aja pesan dari ibu. Sudah ya,
kamu jaga dirimu baik-baik. Setelah itu, Ibu Ratu ini pun jalan menuju ke arah kiri, nggak tahu ke arah mana, tiba-tiba menghilang. Nah, beberapa bulan setelah itu, Ayu ini dilamar oleh si laki-laki tersebut. Semua keluarganya datang. Singkat cerita, pernikahan ini pun digelar. Nah, setelah menikah, setelah akad nikah ini digelar, sebelum-sebelumnya Ayu ini punya peliharaan ular. Dia senang sekali dengan ular. Banyak sekali ular di rumahnya. Setelah akad nikah ini digelar, Ayu dan suami itu makan menghadap ke arah kandang ular. Tiba-tiba Ayu itu jerit ketakutan. Dia itu ketakutan ngelihat ular yang ada di rumahnya. Lah orang-orang tentunya kaget. Loh, kamu itu gimana? Itu kan ular peliharaanmu dari kecil. Ayu itu ketakutan, benar-benar ketakutan. Dia nggak mau lagi melihat ular. Nah, hal ini adalah sesuatu yang aneh. Karena dari kecil, Ayu itu suka sekali memelihara ular. Tapi ketika akad nikah, setelah akad nikah ini digelar, tiba-tiba Ayu itu ketakutan melihat ular dan dia nggak mau lagi memelihara ular. Berbulan-bulan kemudian sampai bertahun-tahun kemudian Ayu ingat lagi dengan Ibu Ratu Kidul. Dalam batinnya Ayu ini sempat terbesit. Kok Ibu Ratu Kidul ini nggak pernah datang lagi? Diingat-ingat lagi oleh Ayu, ternyata terakhir kalinya Ayu ini bertemu dengan Ibu Ratu Kidul adalah sebelum Ayu ini menikah. Dan setelah Ayu menikah, sosok Ibu Ratu Kidul ini nggak lagi mendatangi Ayu. Dan sampai cerita ini diturunkan, sosok Ibu Ratu Kidul nggak pernah lagi datang dalam kehidupan Ayu. Bahkan dalam mimpi Ayu pun, sosok Ibu Ratu Kidul nggak pernah mendatangi Ayu lagi. Nah, sebelum cerita ini diceritakan oleh Ayu kepada Kembar Sunyi, dia sempat izin ke bapaknya dan mengkonfirmasi cerita-cerita yang terjadi di masa lalu. Apakah ceritanya benar-benar sedetail ini? Dan ketika Pak No mengkonfirmasi hal ini kepada Ayu, ceritanya memang seperti ini adanya. Jadi cerita yang diceritakan oleh Ayu ini berdasarkan informasi dari orang tuanya dan juga orang-orang di sekitarnya dan juga apa yang telah dialami oleh Ayu. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ayu Lestari. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ayu dan juga Pak No yang telah membagikan cerita ini kepada Kembar Sunyi. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian dan lebih-lebih bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.